di saat misalnya Coldplay, orang-orang yang sebenarnya demen banget sama Coldplay itu ketutup sama orang-orang yang FOMO tadi, yang sebenarnya mereka cuman ya betul validasi, Fanatik. biar enggak, maksudnya biar validasi aja sih, maksudnya ih gila, gue kalau misalnya gue nge-SG-in ini teman-teman gue pasti kayak ih anjir dia nonton cuy. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Melix Room. Kali ini kita kedatangan dengan mahasiswa di kota Yogyakarta, Renaldi Timothy. Halo guys, halo Halo, Farel. apa kabar kau? Baik sekali. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu kemarin kayaknya gue denger-denger kayaknya lu baru selesai ngelaksanain ibadah UAS. Gimana tuh? UAS ya? Iya bener banget. Kemarin gue udah sempat selesain UAS, dan menurut gue UAS di kampus gue sih cukup menguras otak ya, karena ada salah satu matkul yang emang menurut gue tuh susah banget sih untuk dikerjainnya, jadi tapi bisa aja sih selesai dengan tepat waktu. Cuman emang satu matkul ini emang menguras banget otak gue, dan walaupun take home ya, tapi emang ya sangat cukup menguras otak. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue ya kurang lebih sama kayak lo, karena kan gue baru aja nyelesain ibadah UAS, yang mana sama sih, nguras tenaga, nguras mental juga. Ya benar. Karena kayak butuh beberapa penelitian kali ya, Iya penelitian kecil-kecilan yang mana benar. yang belum pernah gue ngeliat dari segi data, kode, harus gue pelajarin yang sebenarnya itu masih di luar kemampuan kita sih buat ngepelajarin soal itu. Cuman ya karena kita bawa lebih enjoy, chill, jadinya gue bisa, ya alhamdulillah setidaknya selesai lah. Oke. Terus kesibukan lo setelah UAS nih, ngapain aja nih? Untuk Rencana? sekarang kesibukannya ya jadi mahasiswa biasa aja sih, karena kebetulan kemarin udah selesai magang. Dan sekarang lagi mencari-cari pekerjaan sih, seperti itu. Cari kerjaan itu Iya. pekerjaan karena lo emang pengen side hustle atau mungkin nyari income, atau emang lo mengisi waktu yang lagi kosong? Sebenarnya dua-duanya sih, Oke. ngisi kegabutan aja sama nyari income juga, kenapa enggak sekali langsung dua gitu ya. Cuman emang untuk sekarang yang ngisi kegabutan aja sih, karena emang gue orangnya kan emang apa ya, gak bisa diem, harus ada kegiatan gitu. Jadi sewaktu-waktu emang bener-bener plong gak ada kegiatan, gue bingung sendiri kayak aduh, ini gue harus ngelakuin apa ya, hal-hal produktif. Jadi emang kayak gitu sih. Oke. Oke Rey, gue pengen bahas soal FOMO nih, fear Wow, of missing menarik, out. menarik. Yang mana kayaknya FOMO tuh nggak jauh dari kehidupan anak-anak sekarang. Nggak usah anak-anak sekarang kali ya, mungkin seluruh manusia yang ada di dunia. Entah itu FOMO soal lifestyle, atau mungkin FOMO soal informasi, atau mungkin apapun. Nah, kalau dari pandangan lu sendiri nih soal FOMO, orang-orang yang FOMO tuh kayak gimana sih? Dari gue sendiri pandangan mengenai fenomena FOMO ini ya. Oke. Kalau dari gue sendiri sih nggak ada salahnya sih ada fenomena ini. Cuman mungkin dari pandanganku ada beberapa orang yang menganggap fenomena ini dan menggunakan fenomena itu secara salah gitu. Karena kan emang FOMO ini ada dampak negatif sama positifnya ini menurut gue ya. Kalau untuk negatifnya sendiri ya seperti kita tahu kalau emang FOMO ini meningkatkan kecemasan berlebihan akan ketinggalan sebuah tren, ketinggalan sebuah informasi yang membuat kita kayak, aduh gue harus up to date banget nih orangnya, biar gue di saat teman-teman gue tanya, gue harus orang yang pertama paling tahu. Itu mungkin persepsi yang ditanamin orang, dan menurut gue itu salah. Oke. Cuman untuk benefitnya mungkin haus akan informasi itu sih. Jadi kayak orang haus akan ilmu, haus akan informasi yang baru dan lain. Jadi emang dua hal itu sih menurut gua pro dan kontranya adanya fenomena ini. Kalau dari lu sendiri gimana? Oh, ditanya balik ya? Ya Oke. benar dong, kita harus diskusi juga kan, biar dari POV gua sama POV lu juga gitu. Oke, kalau ditanya soal fenomena FOMO, sebenarnya kayaknya ini FOMO tuh udah ada dari zaman kapan tahu. Gue kurang tahu dari kapannya. Cuman kayaknya baru ngetren tuh baru-baru ini. Mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadinya kayak ngerembet gitu sampai tahun sekarang. Nah, kalau ditanya sebenarnya FOMO itu sebenarnya ada benefitnya. Yang mana kalau benefit itu sebenarnya FOMO tuh kalau kita telah ya, tadi kan lu sempat singgung kan soal ada pro, ada kontra. Cuman gue rasa kalau
FOMO itu bisa dibawa flow-nya lebih baik, itu pasti dampak positifnya bakal ada dan pasti ngerembet. Entah itu buat diri kita atau mungkin buat diri orang lain. Kayak contohnya lu kan tadi kayak pengen dianggap orang yang informatif. Apa-apa lu pengen tahu. Entah itu informasi soal yang terjadi saat ini atau mungkin yang lalu. Nah, kalau benefitnya bagi lo, mungkin kalau informatif ya, selain benefitnya buat lu sendiri, ya mungkin lu bisa ngelebar, nge-share ke teman-teman lu soal informasi yang udah lu dapat. Nah, kalau negatifnya itu sebenarnya gue juga kurang tahu ya, dan gue juga nggak terlalu ngetelaah banget soal FOMO. Cuman yang gue rasain ya, FOMO itu perlu. Dan kenapa perlu? Ya, benefit. Nah, nggak perlunya itu kadang jatuhnya lebih ke arah mungkin konsumtif, atau mungkin jadi pribadi orang yang lebih arogan. Itu balik lagi ke personalnya sih, kalau gitu sih kalau menurut gue tentang FOMO. Nah, FOMO yang lu maksud nih, dari anak-anak sekarang tuh biasanya kalau kita breakdown, itu biasanya tuh FOMO-nya tuh lebih ke arah mana sih? Oke, kalau dari gue sendiri sih setelah gue telaah, ini kita overview secara panjang dulu ya. Maksudnya gue sebelum segitu udah maksudnya baca beberapa artikel tentang FOMO ini dan kayak gimana-gimana. Jadi sebenarnya negatifnya FOMO ini cuman rasa kecemasan, anxiety terhadap ketinggalan sebuah tren itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk generasi sekarang dihubungin sama relasi anak generasi sekarang itu tuh menurut gue ya cenderung lebih ke apa ya ya kecemasan itu sih. Maksudnya sekarang kan lagi digaungkan banget nih mental health dan lain-lain kayak gitu kan. Maksudnya anak generasi sekarang kan lagi menggaungkan banget itu, dan menurut gue salah satu penyebab dari FOMO dari mental health itu tadi itu sendiri itu tuh ya FOMO itu tadi, ya kecemasan tadi dan lain-lain. Dan anak-anak sekarang tuh sebenarnya tuh ada beberapa informasi yang kayak ya ini sebenarnya nggak perlu cari tahu banget, ngerti gak sih? Cuman karena adanya FOMO ini dan menurut mereka gue harus tahu semua informasi yang ada, semua informasi yang keluar, dan akhirnya ya terciptalah kecemasan-kecemasan yang tadi itu sih, seperti itu untuk di generasi sekarang ya gue lihat. Tapi menurut dari pandangan lo nih soal fenomena FOMO ini, sebenarnya FOMO tuh perlu nggak sih? Setiap orang tuh perlu ada rasa untuk FOMO nggak sih? Atau mungkin ada sangkalan dari lo gimana? Kalau dari pendapat gue, FOMO itu ya seperti pendapat gue sebelumnya tadi, FOMO itu penting karena tapi gue ada bariernya ketika FOMO itu dipakai gitu loh. Maksudnya kenapa orang harus FOMO itu beda ketika kalau misalnya kita dihadapkan di suatu kondisi kita bekerja di ranah media kreatif atau di industri kreatif yang emang kita di-push untuk tahu tentang perkembangan informasi dan lain-lain. Nah, beda juga untuk di personal. Di personal. Nah, kenapa gue bilang butuhnya tuh kalau untuk di ranah pekerjaan, Rel. Nah, taruhlah kita misalnya kerja, gue ambil analogi yang paling penting tuh misalnya kita kerja di industri kreatif atau media entertain dan lain-lain. Kita harus di-push dong, maksudnya gimana caranya kita harus nyari berita-berita yang up to date. Kita harus FOMO istilahnya. Secara gamblangnya kita harus FOMO biar kita memberitahukan ke masyarakat luas tentang oh ternyata ada berita ini nih, ada informasi baru ini nih. Nah, ini untuk khusus untuk lingkup pekerjaan aja ya. Tapi kalau untuk personal, menurut gue itu lebih dikontrol sih, lebih dikontrol. Emang jadi kayak ada beberapa informasi-informasi yang sekiranya emang butuh lo untuk dapetin informasinya ya it's okay, kita harus tetap analisis biar kita informasinya tetap menambah gitu. Cuman ada beberapa yang menurut gue kalau informasi itu gak penting, dan menurut gue mengontrol rasa kecemasan itu tadi sih biar nggak terlalu berlarut-larut seperti itu. Oh, oke. Tadi kan lu sempat bilang, oke kita flashback nih ke fenomena yang baru-baru ini kayak tiket Coldplay ini. Yes. Tiket Coldplay kan, gila sih. oke. Orang yang suka Coldplay banyak. Mungkin ya cukup banyak kalau di Indonesia. Sampai gempar kan kemarin yang tiba-tiba webnya full, capacity 500.000 tuh, bayangkan. Daun banget. Nah, itu kan pasti kan, oke, kalau kita dilihat Coldplay kan ada yang bener suka sama Coldplay. Atau sebutnya Coldplayers ya. Atau enggak orang-orang yang sekedar, gua nih
nggak terlalu demen sama Coldplay, cuman gara-gara orang-orang nih pada gue beli tiket. Akhirnya gimana caranya si orang yang bukan Coldplayers ini, yang FOMO ini mau nggak, akhirnya dia secara Benar-benar. tidak langsung mengikuti flow dari orang-orang yang war tiket yang emang bener-bener Coldplayers. Nah, pandangan lu nih soal fenomena itu, mungkin salah satu tujuannya itu diakui kalau dia tuh nonton Coldplay. Nah, kalau dari pandangan lu gimana? Kalau soal orang-orang yang sebenarnya tuh gue nggak expert, cuman karena tiba-tiba lingkungannya gini-gini beli, akhirnya dia jadi ngikut nimbrung. Kalau dari pandangan gue sendiri, ya ini agak seru juga ya. Cuman kalau misalnya mau dibilang gue into banget sama Coldplay, enggak terlalu. Cuman kalau misalnya gue narik kesimpulan dari apa namanya case kayak gini, itu tuh, nah ini sih yang sebenarnya hal dari FOMO yang membuat apa ya orang-orang tuh kesannya tuh ikut-ikutan gitu loh. Oke. Nah, daripada gue itu tadi sih maksudnya gimana caranya kita ngontrol rasa kecemasan, rasa FOMO ini gitu loh. Karena menurut gue di saat misalnya Coldplay, orang-orang yang sebenarnya demen banget sama Coldplay itu ketutup sama orang-orang yang FOMO tadi, yang sebenarnya mereka cuman ya betul validasi, Fanatik. biar enggak maksudnya biar validasi aja sih, maksudnya ih gila gue kalau misalnya gue nge-SG-in ini teman-teman gue pasti kayak ih anjir dia nonton cuy, dia nonton cuy, ngerti gak sih, di kayak ih gila setiap konser artis-artis internasional dia nonton. Makanya validasi itu yang menurut gue orang-orang butuhin, orang-orang FOMO ini butuhin sih. Kalau dari case tadi itu ya, maksudnya mereka butuh validasi, ih gila lo keren banget karena bisa nonton Coldplay. Padahal sebenarnya dia nggak seintu itu sama Coldplay, dan ya gue juga nggak masalahin sih sebenarnya karena kan toh juga umum mereka, cuman mungkin persepsinya itu sih yang perlu diubah ya karena FOMO-nya tadi itu sih. Oke. Sih menurut gue. Makanya kan kemarin kan kayaknya marak banget kan, sampai ya gue ngerasa kayak sedikit rasa kasihan lah sama orang-orang yang sekiranya emang udah demen sama Coldplay. Sampai kan kalau gue baca di komentar tuh, teman-teman yang FOMO bisa langsung cabut aja nggak sih, kita yang Coldplayers yang udah berapa tahun suka sama Coldplay, jadi takutnya nggak kebagian. Dan emang banyak Coldplayers yang nggak dapat dari tiket-tiket Coldplay itu. Terus juga gue sering baca case tentang ini karena kemarin emang bener-bener happening banget dan emang kedengaran banget kan. Jadi kayak ada beberapa orang yang rela itu sampai kayak ya sorry tapi kayak sambil minjem duit atau sambil ngutang dan lain-lain. Ya itu akibat karena nggak mau ketinggalan tren itu tadi. Nah itu mungkin apa ya dampak negatif-negatif lainnya dari ketika lu FOMO dan ketika lu emang bener-bener sebenarnya itu bukan apa ya kesukaan lu, ranah lu dan bener-bener karena cuma lu ngikut-ngikut orang biar kelihatan keren aja. Nah ini sih label yang menurut gua yang harus dilihat apa ya harus dihilangin sama anak-anak muda sekarang. FOMO tuh biar kelihatan keren aja, ngerti gak sih? Biar kayak ih gila gue lebih tahu daripada lu karena gue lebih keren dan gue lebih ngikutin tren sekarang, ngerti gak sih? Padahal sebenarnya kadar keren tuh nggak harus diukur dari si FOMO ini, ngerti gak sih? Ya gue itu sih. Oke, tadi lu kan katanya bilang kan katanya cara bikin lu keren kan salah satunya dengan mungkin FOMO. Nah, FOMO ini ya benar. Oke, FOMO itu kan banyak kan kalau di kita telaah lagi kan, entah itu FOMO soal yang tadi tiket. Nah, gue mau lebih eksplisit nih soal lifestyle anak sekarang. Dan gue ngalamin karena pas gue SMA, ketika gue nongkrong sama anak-anak ibu kota, tingkat lifestyle tuh berbeda. Yes. Dari yang mungkin kalau gue sama anak-anak teman sekolah itu ya udah lifestyle-nya atas kaos, celana jeans atau enggak ya simpel lah. Beda nih kalau lu udah ketemu sama orang-orang yang di ibu kota, wah lifestyle-nya campur aduk tuh, lu bayangin panas-panas gini, lu pakai hoodie, luarnya Overdress. flanel. Nah kalau lu nemuin orang-orang yang sekiranya ya kita nggak nyalain ya, mungkin itu emang kesukaan outfit dia. Iya. Nah tanggapan lu nih soal orang-orang yang sekiranya ini perlu nggak sih lifestyle itu di dalam FOMO? Menurut gue FOMO dalam lifestyle itu
ada pro-nya ada enggaknya sih. Ya balik lagi ya kayak tadi lu bilang juga sudah sempat disinggung kalau misalnya itu balik ke personalnya lagi. Kalau misalnya emang orang-orang nih fashion enthusiasm kayak kayak gue juga kan, maksudnya gue salah satu fashion enthusiasm dan menurut gue fashion itu kan gak mati ya. Jadi bakal terus ada terus trendingnya kapan misalnya tahun ini nih yang lagi tren Y2K atau tahun ini tuh yang lagi tren vintage. Nah, menurut gue di saat orang untuk ngedress up seperti itu, FOMO tuh perlu sih karena kita butuh inspo. Balik lagi. Jadi kayak misalnya kita ngikutin tahun ini tuh trendingnya emang Y2K. Ya mau nggak mau kita ya maksudnya kalau lo emang fashion enthusiasm menurut gue tuh ya kita harus perlu referensi-referensi baru sih setiap saat. Mungkin itu sih kalau untuk di ranah fashion enthusiasm. Tapi kalau untuk di ranah orang biasa, maksudnya orang yang gak terlalu into sama fashion, ya diparin sama diri lo sendiri aja sih sebenarnya seperti itu. Itu sih. Makanya ya nih buat teman-teman nih, fashion tuh bukan fashion yang rumit di mata kalian tuh bukan berarti Harus FOMO. Iya benar. Karena ya mungkin ya selera ya. Iya Kalau benar. fashion tuh selera ya. Benar. Nah beda lagi kalau mungkin FOMO-nya lebih ke arah kayak mungkin kemarin yang war tiket atau mungkin lu yang seakan-akan lu yang lebih sok tahu. Yes, benar. Nah, lu FOMO-FOMO yang sekiranya sulit buat diperbaiki nih di kalangan anak muda anak sekarang tuh biasanya lebih ke arah mana sih? Lifestyle sih. Lifestyle ya. Iya benar. Dan kalau lo ya bener sih lifestyle. Jadi karena menurut gue tuh yang sangat mempengaruhi adanya FOMO ini muncul ya karena pergaulan tadi sih, pergaulan karena misal nih kita bergaul sama orang-orang yang emang doyan gigs taruhlah. Doyan gigs yang emang bener-bener mereka tuh emang into sama gigs dan emang pembicara mereka soal gigs dan lain-lain kayak gitu lah. Nah kita ini sebenarnya misal gue gabung sama orang-orang yang suka gigs dan gue tapi emang gue nggak into sama gigs. Tapi mau nggak mau gue harus FOMO nih, karena biar nyesuaiin sama circle gue, ngerti nggak sih? Nah mungkin itu sih yang membuat orang-orang tuh bisa jadi FOMO dan kalau menurut gue yang sangat susah untuk untuk diperbaiki itu dari bentuk lifestyle sih. Lifestyle itu sangat benar-benar kuat banget pengaruhnya untuk orang bisa menjadi FOMO ya. Apalagi kayak tadi tiket Coldplay ya, karena emang ngelihat lifestyle-nya orang yang di TikTok kan selebarannya parah banget kayak anjir Coldplay kapan lagi Coldplay datang, uang masih bisa dicari tapi Coldplay nggak datang 2 kali, ngerti nggak sih kayak gitu loh. Itu sih yang bisa buat orang tuh jadi FOMO gitu. Oke, Ray. Last question. About FOMO. Nih, apa tanggapan lu buat orang-orang yang sekiranya udah nyemplung FOMO banget? Apakah dia tuh perlu diperbaikin seenggaknya dia lebih ke arah sadar diri, akar potensi yang dia miliki, atau mungkin ya udahlah, gue emang demen aja lah sama FOMO ada apa-apa, gue ikutin, cuman tanpa ngirawin aspek-aspek yang dia lewatin loh. Nah, kalau dari lu gimana? Kalau dari pandangan gue nggak bisa ngejudge orang langsung kayak lu nggak bisa FOMO kayak gini, nggak bisa. Cuman saran, sekadar mengingatkan, mungkin ya balik lagi tadi ya, maksudnya fenomena ini tuh muncul penuh dengan berderetan dengan pro dan kontranya. Jadi kita sebagai manusia tuh ya sebenarnya punya akal, jadi kayak kita harus tahu dulu nih FOMO ini benefitnya buat gue, dampak positif buat diri gue di saat gue FOMO apa, dan dampak negatifnya tuh apa gitu. Nah kalau untuk tadi gue ngasih case FOMO tuh penting di saat kita bekerja di ranah industri kreatif, itu menurut gue orang-orang yang pintar, maksudnya dia bisa membaca situasi, ngerti gak sih? Di saat gue berkecimpung di dunia pekerjaan industri kreatif, gue dipaksa untuk FOMO karena ya gue harus up to date karena industri gue tuh emang lingkungannya kayak gitu. Nah tapi balik lagi kalau untuk personal misal, jika kita telah misalnya ternyata di saat gue FOMO justru meningkatkan kecemasan gue berlebihan, gue kayak anjir, gue kalau misalnya
nggak apa namanya, nggak ngikutin tren, aduh gue pasti bakal kelihatan kuno banget, kelihatan cupu banget, ngerti nggak sih? Nggak up to date. Nah, label-label itu sih, persepsi itu sih yang menurut gue perlu kita tahu dan perlu kita telah lagi. Maksudnya fenomena ini muncul, dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa buat diri kita. Itu sih dari gue. Soal FOMO ya. Iya, soal FOMO benar. Tapi ya gue rasa FOMO tuh sebenarnya ya perlu. Yes. Terus kalau kalau dikaitin sama informatif, kayaknya itu beda ranah nggak sih? Yes. Informatif ya udah, lu seakan-akan tahu soal informasi ini, cuman mungkin bentuk penyampaiannya ke orang lain. Jadi seakan-akan, kadang kan kita nggak tahu deh. Misalkan gue ngobrol sama lu nih, gue ngebawainnya biasa. Cuman mungkin kan pikiran lawan bicaranya kan seakan-akan, wah ini kok orangnya sok tahu, apa mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Benar. Soal FOMO ya. Iya, benar. Oke, Renaldi Timothy, thank you buat juga. waktunya buat ngobrol-ngobrolin soal FOMO. Yes. Jadi, oke terakhir nih, satu lagi. Pesan buat orang-orang yang FOMO. Ini agak rumit ya, karena gue biasa juga FOMO juga. Gue masih, Sama. ya menurut gue, apalagi generasi Z ya. Sekarang tuh ini FOMO ini udah merambah kemana-mana. Jadi mungkin kalau pesan gue, ya balik lagi kita sebagai generasi muda lebih pintar lagi untuk mentelaah semua fenomena yang muncul. Misalnya kayak FOMO ini tadi benefitnya apa, positifnya apa buat diri kita, ya kita ambil dari fenomena ini, dan negatifnya apa kita buang jauh-jauh. Biar kita nggak terlalu tahu sama dampak negatifnya aja nih, seperti itu. Oke, jadi lebih ke arah pesan ya. Yes, lebih ke pesan nggak yang menjudge kayak lu nih kalau FOMO lu jangan FOMO, ngerti gak sih? Gak semua keren kok kalau FOMO, nggak kayak gitu ya. Balik lagi tuh terserah dari orang, pesan gue seperti itu sih. Oke, ya udah cukup sekian. Thank you Ray. Thank you Udah juga, ngobrol-ngobrol soal FOMO. Oke, buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, sampai jumpa. Bye guys. Oke, thanks. Mati. Untung banget tapi maksudnya untuk udah di ending.